Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Franky Utajulu dengan NIM 1119471. Dimana kali ini kita dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan tugas besar dari manajemen pemasaran, yaitu dengan judul Sales Promotion dan Strategi Salesforce. Secara garis besar topiknya ada 3 permasalahan, yaitu pengertian sales promosi, terus yang berikutnya adalah bentuk promosi, dan yang ketiga adalah metode-metode promosi penjualan. Untuk rumusan masalah ada 3 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan promosi penjualan? Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk promosi penjualan? Dan yang ketiga, bagaimana metode-metode dalam strategi promosi penjualan. Untuk slide berikutnya yaitu latar belakang. Untuk latar belakang sendiri ada 3 poin. Yang pertama, dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, salah satu persoalan yang cukup penting dan dalam suatu perusahaan adalah aspek pemasaran, yaitu bagaimana supaya barang atau jasa dapat terjual dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Untuk latar belakang yang kedua, yaitu suatu usaha jika ingin mencapai tingkat penjualan yang maksimal, perusahaan dapat memakai beberapa macam bauran promosi, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan perorangan. Untuk latar belakang yang nomor ketiga, dari semua hal yang diharapkan dari promosi, perlu pula dipertimbangkan apakah biaya yang akan dikeluarkan oleh kegiatan promosi itu dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan penjualan dan sampai sejauh mana promosi itu dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tujuan penulisan promosi. 1. Ingin mengetahui pengertian sales promosi. 2. Ingin mengetahui bentuk-bentuk promosi. 3. Ingin mengetahui metode-metode dan strategi promosi penjualan. Adapun dengan sales promosi penjualan. Promosi penjualan adalah kegiatan-kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan, dan publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat-alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam perusahaan, bagian promosi penjualan dapat mengadakan kerjasama dengan kelompok atau badan lain seperti konsumen, dealer, distributor, atau bagian lain dalam departemen pemasaran. Selanjutnya, promosi penjualan mencakup alat untuk promosi konsumen, sampel, kupon, penawaran, pengembalian barang tunai, potongan harga, premi, hadiah, penghargaan, pengembalian, dan demonstrasi. Promosi dengan potongan harga, insentif untuk iklan dan tampilan, serta barang gratis, promosi bisnis dan tenaga penjualan, pameran dan kompensasi, kontes wiraniaga, dan iklan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mencoba mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya bernama Satria Nugraha, ingin mencoba mempresentasikan dalam bentuk promosi. Yang pertama itu ada periklanan, yang kedua ada personal selling, yang ketiga ada sales promotion, yang keempat ada publicity. Saya mencoba menjelaskan dalam yang pertama, yaitu periklanan. Periklanan adalah sebuah promosi, gagasan, pesan-pesan penjualan persuasif kepada pelanggan dan calon pembeli dengan mempergunakan media. Yang kedua, personal selling. Personal selling atau penjualan pribadi merupakan interaksi langsung dengan satu calon pembeli
atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Yang ketiga, sales promotion. Promosi penjualan adalah aktivitas promosi yang terdiri dari insentif jangka pendek yang dilakukan untuk mendorong pembelian dengan segera dan meningkatkan penjualan perusahaan. Yang keempat, yang terakhir ialah publicity. Publicity yaitu sejumlah informasi tentang barang atau perusahaan yang disebarluaskan ke masyarakat dengan cara membuat berita yang mempunyai arti komersial atau berupa penyajian lain yang bersifat positif. Metode-metode promosi penjualan. 1. Kesepakatan harga, yaitu kesepakatan harga merupakan harga konsumen yang berkaitan dengan penghematan uang konsumen ketika mereka membeli produk. 2. Diskon harga. Potongan harga dilakukan sebagai penghargaan terhadap konsumen atas pembelian jumlah besar. Ketiga, kesepakatan harga kemasan. Kesepakatan harga kemasan atau price pack deal ditetapkan pada bonus dalam kemasan atau sesuatu yang diletakkan pada kemasan. Yang keempat, pengembalian dana, refund. Promosi pengembalian dana, refund atau rebate ditawarkan oleh pemasar dalam bentuk pengembalian uang dalam jumlah tertentu ketika produk dibeli secara satuan atau dikombinasikan dengan produk lain kepada pembeli. Yang kelima, kupon berhadiah dan nota. Seorang pembeli yang memiliki sebuah atau sejumlah kupon sampai seharga tertentu, ia akan memperoleh barang seharga tertentu. Nama saya Mutia Jaya, NIM saya 1119439. Metode promosi penjualan yang keenam, undian dan kontes. Kontes membutuhkan masukan untuk mendapatkan seorang pemenang dengan menampilkan kemampuan. Undian merupakan penentuan pemenang yang ditentukan secara acak. Sebuah kondisi yang memungkinkan seseorang mendapatkan sebuah hadiah. Yang ketujuh, acara dan pengalaman. Menyelenggarakan acara pada dasarnya merupakan bentuk produk atau jasa pelayanan di mana konsumen mengalami experience secara langsung produk yang ditawarkan. Yang kedelapan, premium atau hadiah. Premium atau hadiah merupakan kompensasi yang nyata yang diberikan bagi tujuan dan pembelian produk tertentu. Yang kesembilan, pemberian contoh barang atau sampel. Penjual dapat memberikan contoh barang secara cuma-cuma kepada konsumen dengan tujuan untuk digunakan atau dicoba. Yang ke-10, peragaan atau display. Seiring istilah peragaan ini disarankan dengan istilah demonstrasi yang memamerkan barang-barang pada waktu, tempat, dan situasi tertentu. Kesimpulan dari presentasi Salesforce ini, promosi penjualan adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh produsen untuk menarik konsumen agar tertarik mengkonsumsi produknya. Dalam strategi promosi, kita harus memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk mempromosikan produk yang kita jual. Salah satu dengan menentukan rasio yang tepat antara promosi dagang dan promosi konsumen. Selain itu, sebagai produsen, kita juga harus bisa memberikan keputusan-keputusan yang tepat tentang bagaimana promosi itu dibuat, bagaimana cara melindungi produk agar tetap banyak jumlah konsumen yang memakainya dan tidak memberatkan para pengecer untuk membeli produk tersebut. Namun, harus disadari adanya keterbatasan promosi penjualan, yakni pesaing mungkin akan menolak atau bahkan meningkatkan efektivitas dari strategi yang diciptakan. Insentif yang diberikan tidak tepat sasaran ketika insentifnya berupa harga murah. Biasanya konsumen sudah bisa memperkirakan bahwa pengecer akan menjual pada waktu yang berbeda. Dari presentasi tentang Salesforce ini, saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.